Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Faika Zin Kafrawi dan hari ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok untuk History Final. Terima kasih. Selamat menonton. Nah, untuk pengenalan, apa sih itu Rengas Dengklok? Nah, banyak pendapat orang tentang kejadian Rengas Dengklok ini. Ada bilang penculikan dan bukan memaksa tapi hanya menyampaikan untuk mempercepat haluman kemerdekaan. Dan ada juga yang bilang sebagai tindakan desakan dari golongan muda ke golongan tua agar mempercepat rencana proklamasi. Namun yang paling kita ketahui itu Rengas Dengklok adalah peristiwa di mana golongan muda menculik Soekarno-Hatta untuk memaksa mereka melakukan proklamasi secepatnya. Nah, untuk slide ini ada pengantar awal dari peristiwa Rengas Dengklok adalah salah satunya kehancuran Jepang. Nah, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom meluluh lantakkan kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Kehancuran dua kota ini mengakibatkan keruntuhan kondisi politik dan juga ekonomi Jepang. Nah, ini menyebabkan semua pasukan mulai dari senjata, tentaranya mereka semua itu terhapus. Nah, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Dan akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hiroto tampil di radio nasional Jepang untuk pertama kalinya untuk mengumumkan Jepang telah menyerah. Nah, setelah kehancuran Jepang yang ada di sejarah sebelumnya, berita kekalahan Jepang dari sekutu tidak seketika tersiar ke berbagai negara. Namun Sultan Syahrir, orang yang ada di foto paling kiri ini, mengetahui berita tersebut dari siaran radio yang saat itu dia juga melakukan gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan kemerdekaan. Nah, saat pemuda gerakan bawah tanah di Indonesia mendengar kekalahan Jepang, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widodiningrat sedang tidak ada di Indonesia. Mereka berada di Dalat, Vietnam sejak tanggal 9 Agustus 1945. Mereka baru dapat bertemu dengan Marsekal Hisaichi Terauchi pada tanggal 12 Agustus 1945. Nah, for your information, si Terauchi ini adalah pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara. Dia juga sebagai anak sulung dari Menteri Jepang Terauchi Masatake. Nah, ia berpesan bahwa Indonesia harus segera bersiap-siap merdeka dan itu menjadi tugas Soekarno dan Hatta, Rajiman, serta para anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk mempersiapkannya. Pada kesempatan itu pula, Terauchi menyampaikan rincian 12 anggota PPKI yang telah disusun oleh pemerintah Dai Nippon. Nah, selanjutnya untuk pada tanggal 14 Agustus 1945, rombongan dari Vietnam yaitu Soekarno, Hatta, dan Rajiman tiba di Indonesia. Mereka disambut oleh Hairul Saleh, Asmara Hadi, A.M. Hanafi, Sudiro, S.K. Trimurti, dan Sayuti Melik. Nah, 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir bertemu dengan Soekarno dan Hatta. Ia membicarakan soal detik-detik kemerdekaan, namun Soekarno dan Hatta masih satu suara bahwa ada prosedur untuk kemerdekaan. Nah, jadi Soekarno dan Hatta itu mereka masih berkuku agar kemerdekaan itu tidak terlalu cepat, tidak terlalu gegabah untuk dilakukan karena mereka berpikir masih ada prosedur yang masih lama dan juga saat itu keberadaan Jepang masih sangat dekat. Nah, pada malam harinya, para pemuda dari kelompok Menteng 31 antara lain Hairul Saleh, Johar Nur, Abu Bakar Lubis, Armansyah, dan Subadio Sastromoto berkumpul di belakang Eijkman Institute. Kali ini, Wikana serta Aidit turut serta untuk membahas rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, pada pukul 11 malam diputuskan bahwa Wikana lah yang dipilih menjadi ketua utusan sekaligus juru bicara untuk menemui Bung Karno dan Bung Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, ini Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 adalah rumah Soekarno-Hatta yang juga didampingi oleh Hairul Saleh, Subado Sastromoto, Suroto Konto, dan Den Aidit. Nah, di sini berikut ada beberapa foto dari orang-orang yang tadi. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, Wikana mulai melobi Bung Karno untuk segera memerdekakan Indonesia. Mereka berdebat keras, bahkan Soekarno sempat memarahi Wikana. Nah, menjelang sahur pukul 1.30 dini hari, lobi Wikana pun gagal. Nah, pada akhirnya para pemuda undur diri dan melanjutkan rapat mereka ke asrama Baperti di Jalan Cikini nomor 71. Ini adalah fotonya.
Karena gagal melopi di pegangsaan, para pemuda kembali merapatkan barisan mereka dan memutuskan kemerdekaan harus dinyatakan sendiri oleh rakyat Indonesia dan jangan menunggu kemerdekaan dari Jepang. Para pemuda berencana untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari tangan Jepang dengan membawanya keluar Jakarta. Maka dipilihlah Rengas Dengklok sebagai tempat yang dianggap clear untuk mendiskusikan dan mendesak kembali Soekarno-Hatta agar sesegera mungkin melakukan proklamasi. Nah, disinilah mulainya kejadian dari Rengas Dengklok. Nah, nah, pada 16 Agustus 1945 dini hari, para pemuda meluncur dari Cikini Raya dengan membawa 2 mobil untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka Mereka menjemput Hatta terlebih dahulu menuju ke rumah Soekarno di Pegangsaan Timur. Dengan jalanan yang masih gelap gulita, rombongan itu menembus keluar Jakarta ke arah Karawang. Nah, pukul 6 pagi, tibalah mereka di Rengas Dengklok. Mereka turun di rumah camat lalu melanjutkan perjalanan melalui sawah dan sungai. Barulah mereka sampai di rumah Jauh Ki Siong. Nah, ini adalah foto dari rumah Jauh Ki Siong yang ada sebelah kanan. Nah, guna menjaga keamanan, si empunya rumah diungsikan oleh anggota peta setempat ke rumah lain. Tinggallah Soekarno, Hatta, Soekarni, Fatmawati, dan Guntur yang masih bayi yang mendiami rumah tersebut untuk bersiap bepergian lagi. Nah, malam hari setelah perjalanan, mereka pun tiba di rumah Laksamana Maida dan langsung bermusyawarah soal teks proklamasi kemerdekaan. Nah, foto yang ada di slide ini adalah bentuk replika suasana saat bermusyawarah di rumah Laksamana Maida. Nah, Maida sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Miyoshi bersama Soekarni, Sudiro, dan B.M. Diah menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas rumusan teks proklamasi. Setelah kelompok itu selesai merumuskan teks proklamasi, mereka menuju Serambi Buka untuk menemui hadirin lain yang berkumpul di situ. Jam menunjukkan pukul 4 pagi. Soekarno pun mulai membuka pertemuan itu dengan membacakan rumusan teks proklamasi dengan beberapa patah kata untuk meminta penyetujuan dari hadirin di situ. Nah, Soekarno menyampaikan kepada mereka yang hadir untuk menyarankan agar bersama-sama menandatangani naskah proklamasi. Nah, di sini sempat terjadi perdebatan karena mereka anggap mereka yang sebagai pion Jepang tidak berhak untuk menandatangani. Jadi, Soekarno mengusulkan agar penandatangan naskah proklamasi itu cukup 2 orang saja, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, detik-detik proklamasi pada hari Jumat di bulan Ramadan. Nah, kita sudah sampai di penghujung untuk kejadian Rengas Dengklok, yaitu proklamasi, atau bisa dibilang sebagai hasil dari Rengas Dengklok. Nah, Fajar 17 Agustus 1945. Para pemimpin bangsa dan para tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maida. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia hari itu di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 pagi. Peristiwa besar bersejarah yang telah mengubah jalan sejarah bangsa Indonesia itu berlangsung hanya 1 jam dengan penuh kehikmatan. Sekalipun sangat sederhana, namun ia telah membawa perubahan yang luar biasa dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Gema lonceng kemerdekaan terdengar ke seluruh pelosok Nusantara dan menyebar ke seluruh Indonesia. Oke, sekian. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, setelah penjelasan saya tentang perjuangan dari orang-orang terdahulu kita tentang kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, saya ingin menyampaikan pesan-pesan untuk kita sebagai generasi muda dalam menjaga kemerdekaan.
Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa patutnya senantiasa mengingat, mengenang, serta menghargai segala perjuangan yang telah dilakukan orang-orang terdahulu kita atas nama kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak cara dan kata yang bisa kita sampaikan untuk menjaga keberlangsungan, kebebasan, serta kemerdekaan negara kita. Mulai dari sadar, introspeksi diri, belajar, mengejar cita-cita, serta mencintai negara kita. Nah, jika bukan kita, siapa lagi? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.